Upaya pencarian korban longsor yang terjadi di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hingga Senin sore sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah, 2 dari 4 korban yang tertimbun longsor berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, 2 korban yang berhasil dievakuasi adalah Hamdana, ibu dari keluarga korban, dan anak laki-laki korban bernama Nasrul. Hamdana ditemukan lebih dulu sekitar pukul 15:10 waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian, jenazah Nasrul ditemukan sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia bagian tengah. 2 orang dalam kondisi MD, yaitu Bu Hamdana dan saudara Nasrul. Yang pertama ditemukan sekitar pukul 15:10, yang kedua sekitar 16:50 itu ditemukan. Dan tadi kita juga bekerja sampai sekitar pukul 18, tapi karena cuaca mulai gelap, kita sepakat untuk kita hentikan sementara. Besok kita lanjutkan lagi. Ada kendala nggak dalam proses pencarian tadi, Pak? Kendalanya banyak di lapangan, di samping curam, tanahnya gembur, kemudian masih terjadi pergerakan tanah, tingkat kedalamannya tanah juga tebal. Di samping itu aliran-aliran ini juga ketika sudah ditemukan korban sebagian badannya itu tidak bisa dilakukan dengan alat berat karena terjadi pergerakan terus. Jadi harus dilakukan secara manual dengan cangkul, dengan sekop. Ini perlu kehati-hatian terhadap korban walaupun sudah dalam posisi MD. Pencarian 2 korban lainnya yakni Nurul dan Safitri, anak-anak dari Hamdana, terpaksa dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga berisiko cukup tinggi untuk tim SAR gabungan. Pencarian juga dihentikan sementara karena peralatan untuk pencarian yang terbatas dan kontur tanah yang masih terus bergerak. Setelah melakukan penyisiran intensif, 2 jenazah terakhir yang merupakan bagian dari 1 keluarga korban berhasil ditemukan Selasa siang. Koordinator Possar Samarinda Mardi Sianturi menjelaskan, pencarian dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan mengerahkan 3 alat berat. Strategi pencarian dilakukan dengan menempatkan 1 alat berat di bagian depan lokasi longsor, sementara 2 alat berat lainnya bekerja dari sisi belakang untuk mempercepat proses evakuasi material longsor. Korban pertama yang berhasil diidentifikasi sebagai Safitri ditemukan di dalam kamar depan rumah yang tertimbun. Selang beberapa saat kemudian, jenazah Nurul juga ditemukan tidak jauh dari lokasi penemuan Safitri. Dengan ditemukannya kedua jenazah ini, seluruh korban yang dilaporkan hilang dalam musibah longsor Lempake telah ditemukan. Tadi pagi, mulai dari pukul 8 pagi, sudah kita lakukan pencarian di lokasi longsor dan kita turunkan untuk 3 alat berat, di mana 1 alat berat kita tempatkan di bagian depan dan 2 alat berat kita tempatkan di bagian belakang untuk saling mengoper tanah supaya cepat kelihatan korbannya. Dan setelah itu setelah beberapa jam ditemukan korban. Korban yang pertama kita curigain kemungkinan dilihat dari bentuk fisik itu adalah si adik yang SMP. Nah, setelah 5 menit kemudian si kakak ketemu tidak jauh dari si adik itu. Jadi posisinya kemungkinan besar berada di kamar depan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang menimpa warganya. Andi Harun menegaskan, kawasan Jalan Belimau memang merupakan daerah rawan longsor. Struktur tanah yang didominasi pasir menjadi faktor utama kerentanan terhadap pergerakan tanah, terutama saat curah hujan tinggi. Lokasi ini memang lokasi rawan longsor dan rata-rata struktur tanah kita tidak hanya di Samarinda ya, di Kalimantan Timur. Itu tanah berpasir dan di bawahnya ada lempung. Jadi kita harus berhati-hati, kalau bisa pelan-pelan. Para warga yang masih berdiam di sekitar bukit atau gunung bisa mempelajari dengan cermat keadaan di sekitarnya karena bisa jadi bukit itu sudah mengandung air di dalamnya dan kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini berulang. Andi Harun juga menyampaikan langkah konkret pemerintah dalam menangani warga terdampak.
5 warga yang bermukim di sekitar lokasi tidak dibenarkan untuk tinggal di sekitar lokasi karena potensi longsor bisa menjadi ancaman dan bisa terjadi. Pihak pemerintah Kota Samarinda pun membantu sewa rumah selama 6 bulan.